Perkenalkan, nama saya Spina Sira. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS MSDM dari Pak Angga. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan rencana apa saja yang dapat membantu proses rekrutmen. 1. Identifikasi kebutuhan tenaga kerja. Memahami kebutuhan tenaga kerja di perusahaan. Tentunya poin paling pertama yang perlu disampaikan dalam proses rekrutmen, kebutuhan tersebut misalnya datang dari keinginan perusahaan untuk melebarkan bisnisnya dan membutuhkan orang-orang yang kompeten. Yang kedua, membuat rencana perekrutan. Setelah HR mengetahui apa kebutuhan perusahaan, tugas selanjutnya adalah untuk rencana perekrutan. Rencana yang dimaksud mencakup pembuatan job description, job specification, termasuk juga perencanaan tentang rentang waktu, pihak yang terlibat selama proses rekrutmen berlangsung. Yang ketiga, pencairan kandidat. Dalam proses pencairan kandidat terdapat dua metode yang bisa digunakan, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Metode tertutup adalah metode pencarian kandidat yang terbatas pada lingkupan internal perusahaan. Metode terbuka adalah metode pencarian kandidat dengan cara menyebarkan informasi ke luar lingkungan perusahaan. Yang keempat, penyaringan kandidat. Setelah mendapatkan CV dari para kandidat, tentunya HR harus melakukan penyaringan siapa yang perlu diambil untuk menuju proses berikutnya, yaitu interview dengan baik dengan pihak berkepentingan di perusahaan. Yang kelima, interview karyawan baru. Interview atau wawancara kerja adalah proses yang paling mudah dikaitkan jika mendengar kata rekrutmen. Yang keenam, job offering dan hiring. Ketika perusahaan sudah memutuskan kandidat mana yang ingin dipekerjakan, akhirnya sampailah pada tahap job offering. Biasanya berkas yang digunakan adalah offering letter yang berisi job description, hak dan tanggung jawab karyawan. Yang ketujuh, onboarding karyawan baru. Setelah kandidat resmi diterima di perusahaan, jangan sampai karyawan baru tersebut merasa akrab atau merasa tidak nyaman di hari pertama bekerja di tempat tersebut. Selanjutnya, soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan hambatan dan tantangan rekrutmen. Yang pertama, belum ditetapkan secara pasti standarisasi pada suatu instansi. Pasalnya, tidak semua instansi atau organisasi yang memiliki standar pasti dalam penerimaan atau rekrutmen karyawan. Yang kedua, tim SDM kurang mumpuni kendala lain dan minimanya SDM yang mumpuni. Yang demikian ini masuk dalam kategori faktor internal. Di dalam tim yang bertugas untuk melaksanakan rekrutmen kurang mampu dalam hal rekrutmen. Yang ketiga, adanya
Dalam proses recruitment, fraud biasa diartikan sebagai suatu tindakan kecurangan yang dapat merugikan instalasi atau organisasi. Yang keempat, proses terlalu panjang dan rumit. Secara teknis, banyak perusahaan yang melakukan proses rekrutmen dalam waktu yang cukup panjang dan rumit. Yang kelima, kandidat terlalu banyak. Terlalu banyaknya kandidat melamar juga bisa menjadi kendala dalam proses rekrutmen. Yang keenam, kurangnya follow up. Kendala lain yang sering terjadi dalam proses rekrutmen adalah kurangnya follow up dari praktis HR atau tim rekrut. Yang baik, soal yang ketiga, sebutkan manfaat apabila HRD terlibat dalam perencanaan karir. Yang pertama, mengembangkan jumlah karyawan internal yang dipromosikan. Yang kedua, menurunkan tingkat turnover karyawan. Yang ketiga, mengungkapkan potensi karyawan. Yang keempat, mendorong pertumbuhan karyawan. Yang kelima, mengurangi penimbuhan karyawan. Yang keenam, memuaskan kebutuhan karyawan. Yang ketujuh, membantu pelaksanaan rencana-rencana yang telah disetujui. Dan selanjutnya soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan metode-metode training dan developing. Metode-metode planning atau disebut dengan pelatihan. Metode non-the-job training, hampir dari 90% mengetahui pekerjaan banyak diperoleh dari metode ini. The-job training, prosedur metode jenis ini lebih bersifat informal, observasi sederhana, dan cukup mudah dipraktis, serta praktis. Pegawai akan langsung mempelajari pekerjaannya dengan cara mengamati pekerjaan orang lain yang sedang bekerja dan kemudian mengobservasikan perilakunya. Aspek-aspek lain dari on-the-job training adalah lebih bersifat formal dan format. Pegawai senior akan memberikan contoh tentang bagaimana cara mengerjakan pekerjaan dan pegawai baru harus memperhatikannya. Yang berikutnya adalah metode System Development Life Clean atau disebut SLDC. Metode ini adalah metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan, makanya disebut dengan metode tradisional. Metode ini prototipe adalah tahap-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam pembangunan sistem informasi. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.